Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Curi tas pengunjung di sebuah pusat perbelanjaan. Seorang residivis kembali ditangkap polisi. Niatnya ingin menjual telepon genggam curian. Ternyata pembelinya adalah polisi yang menyamar. Dinyatakan tidak memenuhi syarat. Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengadu ke DPRD Pariaman. Sedang asik bermain di arena permainan di sebuah pusat perbelanjaan di Padang Barat, seorang pengunjung wanita tidak menyadari jika tas tangannya yang diletakkan di tempat terpisah telah raib digondol maling pada Senin siang. Berdasarkan rekaman kamera keluarga korban, polisi mencurigai seorang pria yang terlihat di kejauhan sedang mengamati korban. Berdasarkan rekaman itu, polisi berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Joni, tak jauh dari lokasi kejadian. Usai ditangkap, polisi mencari barang bukti curian yang diakui dibuang pelaku ke pinggir jalan dan di sebuah sudut pusat perbelanjaan itu sendiri. Tas yang berisikan uang tunai dan sejumlah kartu dokumen penting milik korban akhirnya ditemukan polisi. Namun uang yang berada dalam tas sebagian sudah dihabiskan pelaku. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku ternyata residivis kasus pencurian. Telah kita amankan 1 orang tersangka pelaku pencurian di sebuah mal yang ada di Kota Padang. Untuk modus dari si tersangka melihat korban sedang bermain di area permainan atau time zone. Untuk tas ditaruh di sebelah, si korban tidak mengamati lagi, langsung diambil oleh si tersangka. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Nasrul, seorang pencuri, tak menyangka akan bertransaksi jual beli telepon genggam dengan polisi yang menyamar. Peristiwa itu terjadi di Jalan Ganting, Kecamatan Padang Timur, pusat Kota Padang. Polisi mendapatkan informasi pelaku saat dirinya membagikan informasi di media sosial tentang telepon genggam yang akan dijualnya. Selang beberapa jam setelah itu, Nasrul langsung dihubungi oleh pelaku yang berminat. Awalnya, pelaku minta uang pembelian ditransfer. Namun pembeli menolaknya karena ingin melihat barangnya dulu. Kalau cocok, maka Nasrul akan menerima uang tunai. Nasrul pun sepakat dan mengatur jadwal pertemuan. Pelaku langsung ditangkap tanpa perlawanan. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti sebuah telepon genggam curian. Setelah diinterogasi, polisi melanjutkan pengembangan ke rumah pelaku untuk mencari barang bukti lainnya. Setelah dilakukan penggeledahan di kamar rumahnya, polisi menyita lagi 3 buah telepon genggam hasil curiannya. Dalam catatan polisi, Nasrul merupakan residivis kasus yang sama dan baru bebas 20 hari yang lalu. Modus Nasrul dalam melancarkan aksinya adalah mengintai rumah yang menjadi targetnya. Di saat yang tepat, Nasrul memasuki rumah sasarannya dengan memanjat dinding. Saat berada di dalam rumah, pelaku menggasak telepon genggam yang terletak di atas meja dan kemudian kabur. Tahun 2022 kemarin yang bersangkutan sudah pernah kita amankan juga dengan perkara yang sama. Baru keluar
dari lembaga yang bersangkutan melaksanakan asking lagi. Yang bersangkutan memang lihai memanjat rumah dari rumah ke rumah, lantai 2 rumah, diintai begitu ada peluang atau posisi rumah yang agak kurang kunci atau kurang aman, yang bersangkutan berhasil masuk. Residivis kambuhan ini akan kembali merasakan jeruji besi di penjara karena dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Gak ada kata-kata libur. Jadi lihat tuh. Jadi jangan sampai polisi gua di minggu libur. Sorry lo kawan. Ratusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kategori R2 atau tahap 2 mendatangi gedung DPRD Pariaman Selasa pagi. Mereka hendak mengadukan nasibnya setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai P3K. Sebelumnya, sebanyak lebih dari 800 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Pariaman telah terdaftar. Mereka hanya menunggu pengangkatan dari Kementerian Reformasi Birokrasi. Namun tiba-tiba muncul kabar bahwa hampir 600 orang atau tidak memenuhi syarat untuk diangkat. Perwakilan calon P3K telah mendatangi kantor Badan Kepegawaian Negara Regional Pekanbaru untuk menanyakan kepastian informasi itu. Informasi yang mereka peroleh, pemerintah Kota Pariaman yang membatalkan pengangkatan mereka. Karena itu, calon P3K ini meminta dukungan anggota DPRD untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Cuman kemarin udah pergi ke BKN Pekanbaru, kalau itu tuh sebenarnya kan hasilnya dari daerah. Berarti TMS ini keputusan daerah apa keputusan pusat? Iya, itu tuh udah keputusan. Kami tidak tahu ya, ini sebenarnya jadi kong kali kong lah gitu. Kalau dari kota kan bilangnya itu tuh udah dari pusat, keputusan pusat, tidak bisa diganggu-gugat katanya. Nah kemarin kami tanyakan ke BKN Pekanbaru, itu katanya kembali ke daerah. Dalam pertemuan dengan anggota DPRD Pariaman, mereka menyatakan akan mencari informasi terlebih dulu penyebab ratusan calon P3K ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah itu masih kemungkinan ya, karena kita masih dalam rangka koordinasi, jadi nggak bisa juga dipastikan. Segala kemungkinan masih terbuka lebar untuk solusi dari permasalahan ini. Namun jawaban dari DPRD ini sungguh di luar dugaan. Pasalnya, agak riskan jika pemerintah Kota Pariaman mengambil kebijakan tanpa melibatkan DPRD sebagai lembaga legislatif. Rencananya perwakilan calon P3K tahap 2 ini akan mendatangi kantor Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta untuk memastikan nasib mereka. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sekitar lebih dari 5.000 rumah di pesisir selatan terendam banjir parah akibat intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Senin siang hingga malam hari. Banjir melanda beberapa nagari, di antaranya Kampung Bukit Kaciak Nagari Amping Parak Timur, Nagari Kambang Utara, Nagari Lakitan Tengah, Nagari Lunang 1, dan Nagari Lunang 2. Ketinggian air yang menggenangi rumah-rumah diperkirakan mencapai 60 cm. Kondisi ini sempat mengganggu aktivitas warga dan menyebabkan kepanikan. Pasalnya, mereka harus memindahkan perabotan rumah tangganya ke tempat yang lebih tinggi. Beberapa titik banjir itu memang menjadi langganan banjir akibat daerahnya yang rendah. Diperkirakan, hampir 5.000 rumah terendam banjir. Namun yang terdampak parah hanya sekitar 1.000 rumah. Sisanya hanya menggenangi halaman rumahnya saja. Berdasarkan laporan dari BPBD setempat, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir ini. Sedangkan kerugian materi yang dialami warga masih dihitung petugas. Karena hujan dari siang sampai sore hari,
Jadi menyebabkan banjir di beberapa lokasi. Ada 4 lokasi yang dilaporkan kepada kami. Penyebab banjir ini sendiri ya karena daerah tersebut intensitas hujannya. Jadi kalau daerah tersebut memang termasuk daerah kerendahan, 2 jam atau 3 jam hujan dengan intensitas sedang sampai lebat, mereka sudah banjir. Beruntungnya, banjir yang melanda wilayah itu tidak berlangsung lama. Setelah hujan reda, air yang menggenangi rumah warga berangsur-angsur surut dalam hitungan jam. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Ini orang yang punya.